Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Halo teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Firman Tuhan hari ini, hari ke-120 tahun 2024, 1 Raja-Raja pasal 20 ayat 11, perikop Israel perang dengan Syria. Raja Ahab katakan prajurit sejati bangga sesudah bertempur, perundingan gagal perang. Kitab 1 Raja-Raja pasal 20 ayat yang ke-11. Dalam perikop tersebut, dalam pasal 20 adalah Israel perang dengan Syria. Nah, kemudian ayat inti yaitu posisi daripada Raja Ahab, Raja Israel. Demikian bunyi daripada ayat tersebut. Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, katakanlah orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Di sini Raja Ahab menjawab utusan daripada Raja Ben-Hadad dari Syria, ya. Nah, di mana sebelumnya Raja Syria sudah memberikan ultimatum kepada Ahab, yaitu pertama, ya, Raja Ahab harus menyerahkan emas, perak, istrinya, dan anak-anaknya yang kuat. Itu yang tuntutan pertama. Nah, hal ini Raja Ahab setuju, silahkan. Ya, dia mau menyerahkan emas, perak, dan istri-istrinya dan anak-anak yang kuat. Wah, ini luar biasa nih Raja Ahab nih. Bisa menyerahkan semuanya, itu disetujui. Tapi Raja Ben-Hadad itu tamak, ya. Orang yang tamak itu sudah diberikan sebagian, ingin menguasai seluruhnya. Datang lagi tuntutan kedua. Wah, ini benar-benar ini, bahwa mereka bisa menggeledah istananya dan rumah-rumah para pegawainya, serta mengambil apa saja yang mereka anggap berharga. Wah, ini luar biasa, ya. Tadi sudah menyerahkan emas dan perak dan istri-istrinya dan anak-anaknya, sekarang menggeledah istananya dan juga rumah-rumah pegawainya. Wah, habis semua. Nah, dengan kesombongan ini, ya, Ben-Hadad Raja Syria dengan 32 raja sekutunya, mereka menganggap hebat. Nah, kemudian dijawab oleh Raja Ahab. Yang pertama saya setujui, tapi yang kedua tidak kusetujui. Wah, ini pesan Raja Ben-Hadad mengatakan, kami akan mengirim tentara untuk menghancurkan kotamu dan bersumpah supaya para dewa-dewa menghukum membunuh Ahab kalau ia tidak melaksanakan hal itu. Nah, ini ancaman. Jadi sudah ada ancaman, ya. Nah, Ahab tidak ada pilihan lain. Maka dijawablah dengan ayat hari ini. Intinya, ya, katakan kepada Ben-Hadad, ya, prajurit sejati akan merasa bangga sesudah bertempur, bukan
sebelumnya. Nah, dan katakanlah ini. Jadi kalau dari dalam perikop hari ini, orang-orang yang baru menyandang pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah meninggalkannya. Ya. Tapi di sini keras dijawab oleh Ahab, ya. Prajurit sejati akan merasa bangga sesudah bertempur. Nah ini, akhirnya perundingan gagal, perang terjadi. Nah, ada pesan Nabi Tuhan kepada Ahab, lawan. Nah, ini terus Raja Ahab mengatakan, siapa memulai perang? Ahab, siapkan perwira-perwira muda, ya, dan pimpin langsung. Nah, kemudian 232 perwira muda Israel kemudian dibantu dengan 7.000 pasukan langsung dipimpin Ahab berperang. Nah, apa yang terjadi? Tuhan mengatakan, serang pada siang hari, pada saat mereka sedang minum-minum dan mabuk, dijalankan oleh Ahab. Sehingga perwira muda bergerak, menyerang lebih dulu, dibantu dengan 7.000 pasukan. Maka Ben-Hadad dan perwira-perwiranya lari terbirit-birit, ya. Mereka melarikan diri dan tidak mampu melawan. Nah, kemudian pesan daripada Tuhan kepada Ahab melalui nabi, ya. Kembalilah ke tempatmu dan perkuat diri untuk membuat rencana berikutnya. Nah, kemudian kita lihat serangan kedua. Ada serangan kedua dari Ben-Hadad. Mereka mengumpulkan perwira-perwira dan Ben-Hadad akan mengambil langsung pimpinan daripada peperangan. Coba kita bayangkan, mereka mempunyai 127.000 pasukan, ya. Dan ada penasihat-penasihat perwira-perwira Ben-Hadad, ya, bahwa Israel akan menang kalau di pegunungan, karena ilah-ilah mereka ada di sana, katanya. Wah, maka kita ajak mereka berperang di dataran rendah. Kemudian mereka berkemah, Israel berkemah, dan Syria pun berkemah selama 7 hari persiapan, ya, selama 7 hari. Nah, Tuhan mendengar apa yang dikatakan oleh raja-raja daripada sekutu Syria tadi, ya, bahwa Syria menganggap saya hanya di pegunungan. Wah, ini tidak benar. Tuhan menguasai seluruh isi dunia. Ahab lawan. Wah. Nah, maka 7 hari berkemah dataran, dan tentara Syria menguasai seluruh daerah. Dan hanya dengan perwira muda 232 dan pasukan 7.000 orang, bagaimana bisa mengepung 127.000 pasukan Syria? Disinilah kuasa Tuhan, ya. Tuhan mengatakan, serang mereka. Akhirnya terjadi pertempuran hebat. Di hari ke-7 Israel menyerang Syria, dan apa yang terjadi? 100.000 pasukan Syria tewas. Kemudian 27.000 mati karena tertimpa tembok yang runtuh. Akhirnya Ben-Hadad melarikan diri, bersembunyi di sebuah rumah. Kemudian perwira-perwira Ben-Hadad mengatakan kepada, izinkan kami menghadap Raja Israel, karena Raja Israel itu berbelas kasihan. Mereka tahu
Kalau Raja Israel berkasihan, mereka menghadap kepada Ahab. Ahab bertanya, masih hidupkah saudara saya itu? Wah, ini berarti ada respon yang baik dari Raja Ahab. Nah, sehingga perwira mengatakan dia masih hidup. Ahab mengatakan, antar dia kemari. Nah, setelah diantar, bertemulah Raja Israel Ahab dengan Raja Syria Ben-Hadad. Setelah Raja Ben-Hadad datang, langsung menyatakan statement, saya akan mengembalikan semua kota-kota yang telah direbut oleh ayahku dari ayahmu. Wah, ini pernyataan yang hebat. Ya. Kemudian Raja Ahab menjawab, sesuai dengan janji Tuhan, maka Tuhan akan saya bebaskan. Maka dibuatlah perjanjian Raja Ahab dengan Ben-Hadad, maka Ben-Hadad pun dikeluarkan. Tapi janjinya itu adalah menyerahkan semua kerajaan dan hartanya. Inilah kita lihat bahwa orang sombong menganggarkan kekuatan akan hancur dengan ketulusan hati. Ya, Ben-Hadad adalah kesombongan. Mereka mabuk-mabuk bahwa mengatakan dewa-dewa mereka akan membunuh Raja Israel. Nyatanya Tuhan berkata lain. Mana mungkin ya dewa-dewa bisa berkuasa dibanding dengan Tuhan. Inilah kuasa Tuhan sehingga Raja Israel bisa menang dan kembali semua kerajaan yang dulu direbut dari ayahnya. Nah, kemudian kita melihat bacaan hari ini, ya, yang dimana bacaan pagi adalah Mazmur 96 pasal 96 ayat 1 sampai 6. Allah Raja yang Agung. Ini tadi sudah dibuktikan peperangan antara Raja Israel Ahab dengan Ben-Hadad, bahwa walaupun dengan tentara sedikit tapi bisa menang. Jadi Allah Raja yang agung yang harus kita sucikan dan kita banggakan setiap saat. Kemudian dalam bacaan malam adalah Yesaya 12 pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 3. Nyanyian syukur dan tetap setia. Kita tetap setia pada Tuhan sampai kapanpun. Bahkan kalau Mazmur Raja Daud mengatakan kemegahan dan kebajikan berada pada saya seumur hidup. Ya. Nah, kemudian dia berjanji untuk tetap bekerja di rumah Tuhan. Kalau Nabi Musa mengatakan bekerja di rumah Tuhan, ya. Kemudian Nabi Musa mengatakan dia bekerja di rumah Tuhan. Nah, kemudian Yesus Kristus adalah yang punya rumah Tuhan tersebut. Nah, rumah Tuhan itu adalah siapa? Yaitu manusia kita. Kitalah rumah Tuhan. Dan kita bisa rumah Tuhan apabila kita setia dan tetap menyanyikan kebesaran Tuhan dan mengucap syukur dalam segala hal. Inilah firman Tuhan hari ini yang bisa kita dapat, yaitu kesombongan, kepura-puraan, keangkuhan akan dihancurkan dengan ketulusan hati dan kebaikan bersama dengan Tuhan. Raja Ahab membuktikan bisa menghancurkan Raja Syria dengan 127.000 tentara, kereta dan segala macam. Hanya dimiliki oleh Ahab 232 perwira muda ditambah dengan 7.000 tentara, tapi bisa menghancurkan mereka. 100.000 orang meninggal tentara Syria dan 27.000 orang tertimpa oleh tembok.
Itulah karena mereka menganggap Tuhannya Israel itu hanya berkuasa di pegunungan dan mengemat di dataran rendah, padahal Tuhan berada di setiap ruang, waktu, dan situasi dan kondisi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Subscribe, comment, and share.